Al-Hakim berkata, hadza wa ma ashbahahu minal ahadits fi dzikrin an yaqzatin la an ghaflatin. Keutamaan-keutamaan yang ada di dalam hadis-hadis ini dan hadis-hadis yang serupa yang secara umum menjelaskan tentang keutamaan zikir, fi dzikrin an yaqzatin, itu konteksnya adalah zikir yang dilakukan dalam keadaan terjaga. La an ghaflatin, bukan zikir asal zikir, bukan zikir yang disertai dengan kelalaian, bukan zikir yang disertai dengan kelupaan. Li'anna dzalika huwa haqiqatuz zikri, karena itu merupakan hakikat daripada zikir. Jadi inti daripada zikir adalah haruslah dalam keadaan terjaga. Terjaga itu maksudnya bagaimana? Terjaga di sini konsentrasi penuh, tidak lalai, tidak lupa. Lisannya bilang subhanallah, hatinya juga subhanallah, fikirannya juga subhanallah. Jangan lantas lisannya bilang subhanallah tapi fikirannya kemana-mana. Atau ketika sholat misalnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard misalnya, tetapi fikirannya ngelantur. Ini kan zikir dalam keadaan lalai namanya. Jadi yang dimaksudkan kata Imam Al-Hakim dalam hal ini, zikir yang utama, yang mendapatkan keutamaan seperti dalam hadis tadi, bahwa orang yang selalu berzikir kepada Allah itu akan selalu disertai oleh Allah, itu adalah ketika zikir yang dilakukan itu dilakukan dengan benar, dengan khusyuk. Bukan zikir yang dilakukan tetapi lalai. Karena hakikat daripada zikir adalah zikir yang dilakukan dalam keadaan konsentrasi penuh, yang dilakukan dalam keadaan khusyuk. Fayakunu bihaitsu la yabqa alaihi ma'a dzikrihi fi dzalikal waqti dzikru nafsihi wala dzikru makhluqin. Fadzalika dzikru huwa shafi. Terus konteksnya bagaimana zikir yang dimaksud dengan zikir an yaqzatin, zikir yang terjaga itu bagaimana praktiknya? Disebutkan oleh Imam Al-Hakim, fayakunu bihaitsu la yabqa alaihi ma'a dzikrihi fi dzalikal waqti dzikru nafsihi, yang artinya ketika dia melafadzkan suatu zikir, ketika dia melantunkan suatu zikir, maka pada saat itu tidak ada sesuatu apapun yang tersisa dari dirinya, sampai pun ingatan tentang dirinya pun tidak ada. Jadi ketika kita zikir la ilaha illallah, pada saat itu tidak ada yang tersisa di dalam diri kita, bahkan tidak ingat akan diri sendiri. Jadi bihaitsu la yabqa alaihi ma'a dzikrihi, tidak ada yang tersisa pada saat berzikir kepada Allah, pada saat mengingat Allah. Fi dzalikal waqti, di waktu itu, dzikru nafsihi, apa yang tiada tersisa? Dzikru nafsihi, ingat akan dirinya sendirinya pun itu hilang. Jadi sampai pun kepada dirinya sendiri enggak ingat, hanya terfokus kepada zikirnya. Pengertian mudahnya seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal lain lah yang di luar zikirnya itu tadi. Yang di luar zikirnya itu tadi. Sampai pun kepada dirinya sendirinya pun enggak ingat. Wala dzikru makhlukin, apalagi mengingat orang lain, mengingat makhluk lain.
Jadi kalau misalnya zikiran di tempat gelap misalnya la ilaha illallah, tapi pikirannya ini kok kayak di samping saya kayak ada yang nemenin, lawang tadi jalannya saya sendirian misalnya. Oh, berarti ini zikirnya masih bukan zikir yang yaqdhah. Berarti zikirnya masih an ghaflatin, masih ada unsur kelalaiannya. Ya, sekedar gambaran saja ya banyak sebenarnya. Apalagi kita ngomongin misalnya kamrat itu kan, kamratun tahlilan itu kan. Terkadang zikirnya ya zikirnya zikir, cuman yang mau yang bisa sampai ke hakikatul zikri itu yang sulit. Masih ingat, wah saya nggak kebagian minuman, wah saya nanti rokok saya habis misalnya. Ini kan masih bukan dikatakan sebagai zikir yang as-safi. Jadi fadzalika dzikru huwa as-safi. Jadi zikir yang sudah sampai pada tahap di mana ketika dia menyebut nama Allah, ketika dia ingat kepada Allah, maka ingatan kepada hal lain menjadi hilang semuanya, sampai pun ingatan kepada dirinya sendiri ambiar, tidak ingat bahkan kepada dirinya sendiri. Maka fadzalika dzikru huwas shafi. Inilah yang dimaksud dengan zikir yang murni, betul-betul karena Allah. Li'annahu qalbun wahidun, kata Imam Al-Hakim. Karena itu merupakan satu hati. Artinya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan hanya dengan satu hati. Maka jangan sekali-kali menempatkan dua hal di dalam satu hati. Tidak akan bisa hati itu lantas dicabang-cabangkan. Ketika hati kita berzikir mengingat Allah, pastinya yang selain Allah harus kita singkirkan. Karena tidak mungkin seseorang itu ingat kepada Allah tetapi hatinya masih dipenuhi dengan hal-hal ingatan-ingatan atau hal-hal yang selain Allah. Berarti zikirnya masih belum sampai pada tahap as-safi, az-zikrus safi, zikir yang murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza syaghala bi syai'in zahala amma siwahu. Sebab orang itu logikanya, orang yang lurus ini, orang yang benar-benar orang begitu. Logikanya kalau seseorang itu sibuk dengan sesuatu hal, maka zahala amma siwahu, maka pasti akan melupakan hal-hal yang selainnya. Ingat si A, maka pastinya hal-hal yang selain si A ini akan hilang. Kodratnya seperti itu. Nalarnya seperti itu. Kalau kita ingat makanan, maka hal-hal yang selain makanan tidak akan diingat. Zahala amma siwahu. Zahala amma siwahu. Nah, kodratnya seperti itu. Makanya kalau berzikir, yaitu tadi, kalau mau zikir yang betul-betul zikir an yaqzatin, zikir yang terjaga, yang termasuk dalam kategori zikir as-safi, yaitu zikir yang semata-mata ingatan kita, fokus kita, kekhusyuan kita hanya kepada Allah dengan menyingkirkan segala hal yang selain Allah. Ketika kita berzikir kepada Allah, hanya fokuskan diri kita kepada Allah. Sampai pun kepada urusan diri kita sendiri enggak ada pengaruhnya, bahkan enggak ingat pada dirinya sendiri. Ya, pandangan saja, artinya retorikanya memang seperti itu. Walaupun ini menjadi kodrat, kodratnya ketika orang itu ingat warna merah, maka selain warna merah itu pasti nisbi, pasti hilang semuanya.
Kodratnya kan seperti itu. Cuman kalau dihadapkan pada zikir, wah ini yang luar biasa sulitnya memang.